Baik teman-teman, mari kita bahas untuk materi pertama untuk TOEFL ITP kita, yaitu tentang sentence atau kalimat gitu ya. Nah, sebelum kita membahas, saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman kenapa kita perlu belajar tentang sentence atau kalimat ini ya. Nah, jadi kita perlu mempelajari atau mengetahui lah minimal ya teman-teman tentang sentence atau kalimat ini karena nanti teman-teman di bagian structure itu akan diminta menganalisa kalimat. Nah, terutama bagian-bagian apa aja yang hilang, bagian yang penting yang hilang apa saja. Nah, untuk mengetahui bagian yang hilang, maka teman-teman harus tahu kalimat itu minimal harus ada apa saja supaya bisa jadi kalimat atau supaya bisa disebut kalimat. Itu ya, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa kita perlu belajar kalimat. Untungnya kalimat dalam atau sentence ini ya dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama saja strukturnya teman-teman atau susunannya sama saja. Yaitu teman-teman perlu memastikan bahwa setiap kalimat di soal nanti memiliki dua bagian ini atau dua elemen ini, dua komponen ini teman-teman. Nah yang pertama ada namanya subjek, yang kedua ada namanya predikat. Subjek itu pengertiannya adalah apa atau siapa yang ingin kita bahas atau apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan. Jadi semisal nih saya bilang ke teman-teman, saya mencintaimu, I love you. Berarti saya ingin menceritakan tentang diri saya sendiri. Ya, misalkan lagi saya bilang buah itu terlihat manis misalnya. Nah, berarti saya ingin menceritakan tentang buah itu. Misalkan lagi saya bilang ke teman-teman, kalian terlihat rapi hari ini. Nah, berarti saya menceritakan tentang kalian. Nah, itulah yang disebut dengan subjek ya. Jadi sekali lagi, pengertian dari subjek adalah apa atau siapa yang ingin kita bahas atau jadi topik pembicaraan. Jadi bukan pelaku ya, teman-teman. Karena banyak yang menganggap subjek itu adalah pelaku. Nah, sedangkan di kalimat pasif, subjeknya itu justru korbannya, bukan pelakunya. Jadi seperti itu. Jadi subjek itu bukan pelaku tapi apa atau siapa yang ingin kita bahas seperti itu. Nah, selain subjek, kalimat juga harus memiliki predikat ya. Jadi predikat itu pengertiannya adalah maksud saya ada apa, maaf teman-teman. Ada apa dengan si subjek? Karena nggak mungkin kita menceritakan atau memberikan informasi hanya berupa subjek saja. Misal nih, saya baru ketemu teman-teman nih, tiba-tiba saya bilang kalian. Nah, terus saya diem. Nah, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu pasti bertanya. Nah, kalian kenapa gitu? Jadi harus dilanjutkan. Karena subjek itu harus ada lanjutannya, harus ada informasi lanjutannya ya. Misalnya, kalian luar biasa. Misalnya seperti nah itu luar biasa adalah predikat. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu di soal atau di kalimat dalam bahasa Inggris apakah itu predikat, apakah itu subjek, atau bahkan yang lain. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menentukan subjek sama predikat di kalimat, ini ada intermezzo sedikit tapi lumayan penting ya, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui, semua vocabulary, semua kata dalam bahasa Inggris yang mungkin nanti teman-teman akan koleksi ya, itu terbagi atau dibagi menjadi 8 sebenarnya. Cuman yang kita pelajari di structure nanti ada 7, teman-teman, 7 kelas kata. Gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar yang namanya noun atau kata benda. Gitu ya, kata benda. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pronoun atau kata ganti. Kemudian yang ketiga ada namanya verb atau kata kerja. Kemudian yang keempat ada namanya adjective atau kata sifat ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada adjektif atau kata keterangan. Maksud saya adverb, maaf. Adverb atau kata keterangan. Dan yang terakhir itu maaf teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Berarti kurang satu lagi. Jadi preposition atau preposisi ya bahasa Indonesia. Nah, preposisi banyak yang nyebutnya kata depan ya. Tapi saya lebih suka nyebutnya preposisi aja teman-teman. Supaya nggak terlalu beda gitu ya. Sebentar, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition. Nah, kayaknya ada satu lagi, saya lupa sebentar teman-teman. Ada satu lagi, oh conjunction, maaf. Conjunction, ini harusnya tempatnya di sini ya. Di sebelum adjective, karena nanti kita akan belajar itu dulu setelah atau sebelum kita belajar adjective. Jadi ada conjunction atau kata hubung, teman-teman.
Nah, jadi saya ulang lagi, semua kata dalam bahasa Inggris yang akan teman-teman temui gitu ya, entah itu di TOEFL, entah itu di film atau di lagu, pokoknya teman-teman mendengar kata dalam bahasa Inggris, itu semuanya terbagi menjadi 7 kelas kata ini kalau di structure. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, cuman nggak dipakai di structure ya, yaitu eh, exclamation atau sorry, interjection, maaf teman-teman. Exclamation itu salah satu dari interjection. Interjection itu kata seruan ya, misalnya aduh itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ini di TOEFL structure nggak keluar yang terakhir ini teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman pelajari nanti hanya 7 yaitu noun, pronoun, verb, conjunction, adjective, adverb, sama preposition. Nanti kita pelajari ya bertahap teman-teman. Jadi itu tadi intermezzo sekali lagi semua kata dalam bahasa Inggris itu dikategorikan menjadi 8. Yang kita pelajari nanti cuma 7 teman-teman. Nah, kenapa kok semua kata itu harus dikategorikan? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, sebenarnya ini memudahkan, bukan mempersulit, tapi memudahkan kita. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata ini fungsinya apa, kata ini fungsinya apa, gitu ya. Jadi kelas kata ini memiliki fungsi masing-masing di dalam kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan kata apapun yang termasuk ke dalam kata benda ya, berarti itu fungsinya ya fungsinya kata benda di kalimat. Ya, nanti yang akan kita pelajari nanti, teman-teman. Misalnya teman-teman menemukan kata kerja di kalimat. Nah, itu berarti atau dalam bahasa Inggris teman-teman menemukan kata kerja. Ya, penggunaannya sama dengan kata kerja yang lain di dalam kalimat seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari ya, teman-teman. Itu yang pertama yang perlu teman-teman catat ya. Kemudian yang kedua, perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam bahasa Inggris terkadang atau umumnya ya teman-teman, satu kata itu memiliki banyak arti. Contoh teman-teman ya, misalnya kata help. Help itu bisa artinya menolong, bisa artinya membantu, dan lain-lain. Nah, kalau menolong dan membantu itu kata kerja, teman-teman. Tapi help itu juga bisa berarti bantuan atau pertolongan. Gitu ya, sama kayak assist. Nah, kalau assist itu cuma kata kerja, tapi kalau assistance, nah itu bantuan gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, bahasa Inggris itu seringkali satu kata memiliki banyak arti, dan karena beda arti biasanya juga beda kelas kata. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini 2 poin penting sebelum kita lanjut ke materi kita. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Nanti saya kirimkan rekamannya juga. Nah, sekarang gini pertanyaannya adalah, tadi kan kalimat harus punya 2 ini ya, teman-teman. Subjek sama predikat. Bagaimana kita bisa mengenali subjek? Subjek itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya adalah kata benda atau noun tadi. Nah, kata benda itu sederhananya adalah apapun yang diciptakan Tuhan, apapun yang teman-teman temukan di sekitar teman-teman ya, kemanapun kita melihat, itu adalah kata benda, teman-teman. Misal teman-teman lihat ke sebelah kanan nih, misal ada tembok, misalkan ada meja, misalkan ada kursi, misalnya ada jendela, misalnya ada lantai, dan lain-lain. Itu semuanya adalah kata benda. Misal teman-teman melihat ke arah kiri, ada pintu, ada apalagi lemari. Nah, itu semuanya kata benda, teman. Bahkan kita juga kata benda. Manusia itu juga kata benda. Gitu ya. Jadi sekali lagi apapun yang diciptakan Tuhan itu adalah kata benda, seperti itu. Atau contoh nih, misalkan ada bird, burung. Ya, burung kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, teman-teman. Ya kan itu adalah ciri-ciri kata benda, salah satunya, terutama kata benda konkret atau yang terlihat nyata seperti itu. Kemudian ada water, air. Kemudian ada buildings. Nah, terkadang kata benda itu ditambahi akhiran s atau is menandakan bahwa kata benda itu jamak, teman-teman, atau banyak. Ya, jadi kalau building itu bangunan, tapi kalau buildings berarti bangunan-bangunan. Kalau bahasa Indonesia kan diulang ya bacanya seperti itu. Kalau bahasa Inggris cukup tambahkan s saja. Jadi bukan building-building, tapi buildings, bangunan-bangunan. Kemudian berikutnya ada river, sungai, forest, hutan, atmosfer, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Misalnya students, teachers, workers, laborers, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian selain kata benda, ada satu kelas kata lagi yang bisa ditempatkan di dalam kalimat itu nanti sebagai subjek. Atau kalau teman-teman menemukan ini di sebelum predikat, berarti itu adalah subjek. Yaitu kata ganti, teman-teman, atau pronoun. Nah, seperti namanya pronoun atau kata ganti, fungsinya dia menggantikan. Nah, yang digantikan apa? Yang digantikan adalah noun atau kata benda.
Nah, karena digantikan, kalau subjeknya sudah pakai pronoun ya jangan pakai noun ya, teman-teman. Sebaliknya juga kalau sudah pakai kata benda ya jangan digantikan. Jadi salah satu saja subjeknya pakai noun atau pronoun seperti itu. Dan contoh dari pronoun atau kata ganti nih, misalnya kita mau bilang dia. Nah, dalam bahasa Inggris untuk bilang dia itu ada 3. Teman-teman bisa pakai he, kalau yang kita maksud dianya itu cowok. Jadi ada gender base ya, teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada gender base, memang kalau cewek apa, cowok apa. Walaupun nggak semua, tapi ada konsep itu, teman-teman. Nah, jadi he itu dia laki-laki. She dia perempuan. It dia kalau kita nggak tahu cewek cowoknya atau memang dia benda yang benda mati, nggak ada cewek cowoknya, teman-teman. Misalkan ballpoint gitu ya, atau pen. Kemudian misalnya kalau kita lihat kucing jalan ke arah kita kan nggak tahu ya kucing itu cewek apa cowok gitu. Nah, kucing kan nggak pakai rok, nggak pakai anting, nggak pakai lipstick, teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu kucing ini cewek apa cowok gitu. Nah, karena kita nggak tahu, untuk bilang dia yang merujuk pada kucing tadi, kita pakainya it. Seperti itu. Kemudian ada they, mereka. Nah, perlu teman-teman ketahui they itu yang artinya mereka ini ya, tidak hanya diperuntukkan untuk manusia saja. Karena banyak yang beranggapan bahwa they itu untuk manusia saja. Benda mati pun kalau jumlahnya lebih dari 1, itu juga pakainya they, teman-teman. Ya, kalau misalkan saya punya 10 ballpoint. Nah, semuanya saya taruh di meja depan. Terus saya bilang, ballpoint itu milik saya. Misalkan, nah, saya bilangnya, they are mine. Jadi, ballpoint itu punyaku. Seperti itu. Kemudian ada juga those. Jadi, those itu juga bisa diartikan mereka, bisa diartikan itu, tapi banyak gitu ya. Kemudian ada ones, ada others yang artinya lain-lain. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kata ganti. Jadi sekali lagi, subjek dalam bahasa Inggris dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti. Nah, sekarang selain subjek, kalimat kan tadi harus punya predikat ya. Predikat itu pengertiannya ada apa dengan si subjek tadi, teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris, nah ini salah satu bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib dibuat dari kelas kata ini, yaitu kelas kata yang namanya kata kerja atau verb. Nah, kata kerja itu yang bagaimana? Nah, kata kerja itu sesuatu yang terjadi atau dilakukan oleh kata benda, teman-teman. Dan semua benda pasti melakukan sesuatu. Bahkan benda mati, misalnya angin. Angin itu berhembus. Air itu mengalir, gitu ya. Misalkan daun itu misalkan gugur. Daun itu tumbuh. Tanaman itu berfotosintesis. Nah, itu semuanya adalah kata kerja. Nah, kalau manusia ya berlari, tidur, duduk, apalagi teman-teman menonton TV, menontonnya itu kata kerja, seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja. Nah, makanya nih kalau kita dalam biasanya ya kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan sama guru kita di sekolah dulu ditanyain, "How are you today?" Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, teman-teman masih ingat nggak biasanya kalau ditanya, "How are you today?" Jawabnya gimana biasanya? Teman-teman tulis di chat ya. Saya ingat teman-teman aja, salah nggak apa-apa kalau misalkan ada pertanyaan, how are you today? Ya, betul sekali, Mr. Yohanes ya. Biasanya kita jawabnya adalah, I'm fine, thank you. And you biasanya gitu. I'm good, nice. Jadi, ini saya tulis yang paling umum ya, teman-teman, yaitu I am fine. Nah, I am fine ini kan sebenarnya caranya kita mau bilang, saya baik-baik saja. Ya kan, teman-teman? Dan dalam bahasa Inggris yang artinya saya itu kan sebenarnya I. Ya kan, saya itu I. Kemudian yang artinya baik-baik saja itu adalah fine. Nah, tapi kenapa kalau kita mau bilang saya baik-baik saja kok bukan I fine? Ini perlu teman-teman ketahui bahwa sekali lagi ya, predikat dalam bahasa Inggris supaya ada di kalimat kan harus ada predikat ya, teman-teman. Dan dalam bahasa Inggris predikat itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya kata kerja. Sedangkan di kalimat saya baik-baik saja itu tidak ada kata kerjanya, teman-teman. Saya itu kata ganti ya, pronoun. Baik-baik saja itu adalah kata sifat. Nah, jadi adjektif ya. Nggak ada verbnya, nggak ada kata kerjanya. Maka dari itu, tadi kan dalam bahasa Inggris itu predikat wajib dibuat dari kata kerja ya. Makanya dicarikan kata kerja yang nggak punya arti. Hanya buat syarat saja. Ya, teman-teman, supaya ada predikatnya. Supaya jadi kalimat lengkap, yaitu kata M. Sorry, kata M pakai M ya, sorry teman-teman.
I am fine. Seperti itu. Nah, am inilah yang disebut dengan kata kerja. Walaupun dia nggak punya arti, tapi dia kata kerja dari keluarganya to be, teman-teman. Seperti itu. Dia buat syarat saja. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalimatnya sudah memiliki kata kerja, teman-teman ya. Misalnya kalimatnya sudah punya kata kerja, contoh nih yang umum aja, yang gampang, dan saya yakin pasti teman-teman sudah tahu semuanya, saya mencintaimu. Nah, bahasa Inggrisnya kan, I love you. Kenapa tidak ada M-nya? Nah, mungkin saya tanya dulu ke teman-teman ya, siapa tahu teman-teman ada yang notice, kenapa kok di situ nggak ada M-nya? Ada yang tahu, teman-teman tulis di chat ya. Kenapa kok tidak ada M-nya di situ, teman-teman? Kenapa nggak kita bilang I am love you? Kenapa harus I love you saja? Ya, betul sekali Miss Yuni. Karena love itu adalah verb. Betul sekali, teman-teman. Jadi, love itu sudah kata kerja, sudah predikat kalau di kalimat ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi, kata kerja di sini love itu verb satu, dia sudah menjadi predikat. Maka kalau kita tambahkan am, teman-teman ya, I am love you, nanti predikatnya double atau pemborosan. Atau kalau di istilah TOEFL itu namanya redundancy. Redundant, teman-teman, redundancy, pemborosan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kalimatnya yang kita sampaikan ke orang itu tidak ada kata kerjanya, carikan kata kerja yang buat syarat sebagai predikat dari keluarganya to be. I am, you are, she is, it is. Nah, tapi kalau kalimatnya itu sudah memiliki kata kerja sebagai predikat, maka jangan dimasukkan itu karena nanti double predikatnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi I love you bukan I am love you. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Nah, jadi sekali lagi kata kerja dalam maksud saya predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Nah, cuman di sini tantangannya. Perlu teman-teman pahami ya, kelas kata yang paling jelimet, teman-teman. Atau di antara 7 kelas kata yang akan kita pelajari, yang paling ribet itu adalah kelas kata-kata kerja. Bahkan tenses, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tenses ya dalam bahasa Inggris, terutama di grammar itu teman-teman. Itu yang menciptakan atau yang bikin konsep tenses itu adalah kata kerja ini. Adanya kelas kata yang namanya kata kerja ini, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui, kata kerja dalam bahasa Inggris itu bentuknya banyak. Ya, jadi teman-teman nanti akan menemukan kata kerja itu bentuknya banyak, teman-teman. Di kalimat ya. Antara lain ada verb 1, kemudian ada verb 2, kemudian ada verb 3, ada verb SIS, ada verb ing, ada to verb 1, dan ada juga auxiliary verb. Dan kenapa saya berikan informasi ini? Supaya teman-teman bisa membedakan verb dan predikat. Ya, jadi verb itu cuma kelas kata, teman-teman. Kalau di kalimat, posisi katanya atau fungsinya itu nanti menjadi predikat. Nah, cuman karena kata kerja ini bentuknya banyak, perlu teman-teman ketahui kalau tidak semua bentuk kata kerja bisa menjadi predikat. Oke? Nah, sekarang kata kerja yang bentuk apa aja yang bisa jadi predikat? Jawabannya ini, teman-teman. Kata kerja yang bisa jadi predikat adalah verb 1, kemudian verb 2, kemudian verb SIS, dan juga auxiliary verb. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Oke, walaupun wujudnya verb. Seperti itu, makanya saya menghindari menyebut subject verb seperti di buku Longman. Kenapa? Karena takutnya kalau saya menyebut subject verb, setiap verb yang teman-teman temui dianggap predikat. Itu yang saya takutkan. Ya makanya saya lebih nyaman pakai subjek predikat, di mana tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat. Ya, teman-teman ya. Jadi diingat-ingat, yang bisa jadi predikat hanya verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, Sir, auxiliary itu apa? Saya baru dengar ini. Nah, jadi auxiliary itu adalah kata kerja bantu ya, teman-teman. Jadi dia sebenarnya juga kata kerja, kelas katanya. Jadi kata kerja itu jenisnya banyak, oke? Pecah-pecah atau pembagiannya atau kategorinya banyak ya. Ada yang namanya auxiliary verb atau kata kerja bantu, di mana kata kerja bantu ini itu nanti dia hanya membantu kata kerja lain. Jadi setelahnya itu harus ada kata kerja lain, teman-teman. Dan auxiliary ini ada 4 keluarga. Ya, yang pertama ada keluarganya do atau istilahnya dummy auxiliary. Tapi nama nggak penting ya, teman-teman. Yang penting teman-teman tahu kalau do ini keluarganya adalah do, does, sama did.
Di mana do dash did ini verb gandengannya adalah verb 1. Contoh teman-teman, saya tidak paham. Bahasa Inggrisnya I do not understand. Ya, bukan I do not understanding, teman-teman. Karena do harus diikuti verb 1. Sekali lagi jangan bilang I do not understanding ya, tapi I do not understand. Dia tidak mengerti. She does not understand. Misalkan saya tidak melakukan itu. Ya pakai kemarin misalnya. I did not do that. Nah makanya do padahal kemarin ya yesterday karena sudah ada did. Jadi sekali lagi kalau ada do dash did harus kembali ke verb 1. Verb gandengannya atau yang dibantu teman-teman. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be ya, to be auxiliary. Ini lumayan banyak, ada is, kemudian ada am, kemudian ada are, kemudian ada was, kemudian ada were, ada juga be, kemudian been, sama being, teman-teman. Nah, khusus untuk keluarganya to be ini, boleh diikuti 2 jenis kata kerja ya. To be boleh pakai verb ing, nanti artinya sedang, teman-teman. Jadi contohnya nih, saya sedang makan, I am eating. Oke. Contohnya lagi, saya sedang belajar, I am studying. Nah, jadi kalau ada be plus verb ing itu sedang me. Kemudian ada juga to be itu boleh diikuti verb ketiga. Nanti ini materi kita hari ketiga ya, teman-teman. Jadi untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami kalau ada be verb 3 berarti itu juga predikat karena bentuknya auxiliary verb, teman-teman. Kemudian berikutnya ada keluarganya have. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, have di sini bukan artinya memiliki ya. Have di sini artinya sudah, teman-teman, atau telah ya. Keluarganya ada 3, yaitu have, kemudian ada has, kemudian ada had. Dan verb yang dibantu atau verb setelahnya adalah verb 3. Oke. Dan yang terakhir adalah keluarganya modal auxiliary. Ini paling banyak, teman-teman. Dan artinya biasanya beda-beda ya. Contoh nih ada will artinya akan. Kemudian ada shall, ini bisa diartikan akan, bisa diartikan harus, tergantung konteks ya. Kemudian ada can, nah ini paling banyak artinya teman-teman. Can itu bisa artinya dapat, boleh, bisa, mungkin, bisa jadi, mampu, banyak teman-teman can ini ya. Kemudian berikutnya ada must, artinya bisa harus, bisa pasti, tergantung konteks. Kemudian ada may, artinya bisa boleh, bisa mungkin, tergantung konteks sekali lagi. Kemudian ada might, artinya mungkin, teman-teman. Dan yang old misalnya ada would, kemudian ada should, kemudian ada could. Yang mana model ini verb gandengannya adalah verb 1, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah keluarganya auxiliary. Ini karena vocab nanti mohon dicatat, tapi nanti aja ya, teman-teman, ketika teman-teman sambil melihat rekaman seperti itu. Oke, jadi itu yang disebut dengan auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, sebenarnya materi kita sudah selesai, teman-teman. Jadi itu tadi ya, mungkin kesimpulannya kalimat itu harus ada subjek, harus ada predikat. Teman-teman harus cek 2 ini harus ada. Kalau nggak ada harus dicarikan di pilihan ABCD ya. Subjek itu cara mengenalinya dia dibuat dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Sedangkan predikat dalam bahasa Inggris wajib dibuat dari kata kerja. Nah, tapi teman-teman harus ingat, kata kerja itu tidak semua bentuk bisa jadi predikat ya. Hanya verb 1, verb 2, verb SIS sama auxiliary verb saja yang predikat. Kalau ada verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, sekarang penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soalnya, teman-teman. Di sini saya punya 3 contoh soal ya. Contoh soal pertama. Nah, caranya sebenarnya bebas ya. Teman-teman boleh cari subjek dulu, boleh cari predikat dulu. Nah, tapi karena subjek itu kadang bisa panjang sekali, saya menyarankan kepada teman-teman mencari predikatnya dulu aja. Karena sepanjang-panjangnya predikat itu tidak sepanjang subjek, teman-teman. Jadi menurut saya paling gampang dicari predikatnya dulu. Ini kalau ditarik dari depan ke belakang ya, di situ ada are noun, itu adalah predikat berupa auxiliary verb, teman-teman. Oke, nah sekarang tinggal nyari belakangnya, nyari sebelumnya.
Ya, jadi selain predikat kan harus ada subjek, subjek letaknya di sebelum predikat. Dan memang titik-titik itu letaknya di sebelum predikat. Jadi di sini kita kehilangan subjek. Nah, karena subjeknya yang hilang, berarti teman-teman diminta mencari kata benda atau kata ganti di pilihan A, B, C, D. Tadi kan subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih. Kira-kira di pilihan A, B, C, D yang kata benda saja atau kata ganti saja, kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alpha. Strikes itu adalah kata bendanya. Kalau yang bravo, kenapa kok dia salah? Karena ada susunan berupa that, the. Kalau teman-teman menemukan ada that, the, that, that, his, that, their, dan lain-lain, that-nya ini namanya adalah conjunction atau kata hubung, teman-teman. Ya, kelas katanya ya. Nah, kata hubung atau kelas kata conjunction itu tidak boleh dipakai atau tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek dan predikatnya nanti cuma satu. Loh, kenapa kok gitu? Karena informasinya nanti ambigu, teman-teman, nggak selesai. Nah, contoh nih yang paling gampang ya, saya pakai conjunction because atau karena. Misal saya, atau seumpama saya bilang ke teman-teman, karena saya lapar. Nah, kemudian saya diem. Misalkan saya bilang karena saya lapar, terus saya diem. Pasti teman-teman bingung, ya. Pasti ada yang nungguin. Kalau nggak itu pasti ada yang tanya. Terus kenapa kalau Mister lapar seperti itu? Jadi nggak dibutuhkan kata karena. Sekarang bandingkan ketika karenanya saya hapus, teman-teman. Saya bilang ke teman-teman nih, saya lapar. Nah, informasinya kan lebih lengkap ya, sudah selesai. Kalau mau dikasih titik bisa. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, conjunction atau kata hubung tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika kalimatnya hanya memiliki satu SP atau satu subjek predikat. Oke. Kalau yang Charlie, teman-teman, di situ ada is. Is itu adalah kata kerja ya, sedangkan di soal sudah ada predikat. Nanti predikatnya double atau istilahnya redundant tadi, redundancy ya, teman-teman, atau pemborosan. Kalau yang delta ada kata which. Nah, kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, jangan pernah dianggap kata tanya, teman-teman. Ya, itu adalah kata hubung. Jadi sekali lagi kalau menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap sebagai conjunction. Dan sama kayak yang Bravo tadi ya, conjunction tidak dibutuhkan ketika subjek dan predikat di kalimatnya nanti itu cuma satu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu contoh pertama. Nanti kalau dibaca, jawabannya alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impel their prey on thorns. Jadi burung strike ini atau burung condet ini dikenal akan menancapkan mangsa mereka pada duri-duri pohon. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ sama sekali nggak ada kata kerja, teman-teman, sebagai predikat ya. Dan karena kalimat itu wajib punya predikat, artinya di titik-titik kita harus carikan predikat. Nah, sekarang kita cari subjeknya. Letaknya subjek kan di sebelum predikat ya, dan dia dibuat dari kata benda atau kata ganti, teman-teman. Sekarang kita cek. Nah, ternyata di sebelum titik-titik sudah ada kata benda, yaitu magnetotactic bacteria. Ini kata benda, teman-teman. Di bakterinya ini ya, kalau magnetotacticnya cuma kata sifat, dia cuma nambah-nambahin arti saja ke kata bendanya. Nah, jadi kalimat ini bisa dibilang sudah ada subjeknya, tapi belum punya predikat. Jadi teman-teman hanya diminta mencarikan predikat saja. Cari kata kerja di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Kira-kira jawaban teman-teman yang mana tuh? Jangan takut salah, kirim di chat dulu ya. Dan saya lihat teman-teman ternyata sudah menjawab, yaitu yang Charlie. Betul sekali guys, jawabannya adalah yang Charlie ya. Predikatnya di sini berupa auxiliary verb. Auxiliary berupa dari keluarganya to be, were ya. Kemudian verbnya adalah describe. Nah, di tengah-tengahnya ada kata first, itu cuma keterangan. Nah, kata keterangan atau adverb ya teman-teman, di dalam kalimat itu jumlahnya ada berapapun tidak masalah. Maksudnya keterangan itu bagian kalimat yang paling tidak penting teman-teman. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kalaupun ada, jumlahnya ada berapapun nggak masalah. Dan kadang ada yang bisa nyempil-nyempil seperti ini. Ini kalau teman-teman hapus nggak masalah first-nya. Gitu ya. Tapi ada juga nggak apa-apa seperti itu. Karena itulah keistimewaan kelas kata yang namanya keterangan atau adverb. Nanti kita bahas di hari ke-7 adverb ya teman-teman.
Yang pasti di sini yang berupa auxiliary verb adalah yang Charlie. Oke. Kalau yang alpha, kenapa salah? Karena di situ ada they, itu kata ganti, subjek, teman-teman. Nanti subjeknya double pemborosan ya. Kalau yang Bravo, nah kita tadi kan butuhnya predikat ya kan? Sedangkan di pilihan Bravo ini nggak ada kata kerja sama sekali. Ya kan? Jadi nggak bisa, kita butuhnya predikat. Delta juga sama, tidak ada kata kerja sama sekali, kita butuhnya predikat. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi, bakteri-bakteri jenis magnetotactic ini pertama kali diperkenalkan atau dideskripsikan pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir, teman-teman. Maaf, sorry. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Di sini sama sekali tidak ada verb ya, karena kalimat itu butuh predikat, teman-teman. Maka di sini kita harus carikan predikat. Nah, ini enaknya kalau teman-teman cari predikat dulu. Kalau misalnya teman-teman mencari predikat dan nggak ada predikat ya, berarti kan kita butuh predikat seperti ini, teman-teman. Dan kalau titik-titiknya di paling depan sendiri atau di awal kalimat, artinya kita juga kehilangan subjek. Karena sebelumnya predikat harus ada subjeknya. Nah, berarti teman-teman di sini diminta mencarikan subjek dan predikat. Kita cek jawaban satu-satu. Sebenarnya teman-teman sudah ada yang nebak nih jawabannya, tapi kita cek bareng ya, teman-teman. Kita cek yang alfa dulu. Yang alfa di situ subjeknya adalah coconut waste briquettes. Itu subjeknya, teman-teman. Tidak ada kata kerja sama sekali sebagai predikat. Jadi yang alfa nggak bisa. Gitu ya. Karena kita tadi juga butuh predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction that, subjeknya coconut waste briquettes, tidak ada predikat lagi. Nggak bisa ya, maksudnya nggak ada predikat lagi. Maksudnya seperti itu. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subjek coconut waste briquettes, ada conjunction that. Padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya teman-teman. Conjunction itu tidak boleh dipakai kalau di kalimatnya hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Oke, nah jadi jawaban yang pastinya harusnya ya itu adalah yang delta. Kita cek. Yang delta di situ subjeknya adalah coconut waste briquettes, predikatnya adalah reduce. Nah betul, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Nah kalau diartikan, briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan atau aktivitas penggundulan hutan di seluruh bumi atau di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh dan juga penjelasan singkat mengenai kalimat tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Boleh di-unmute ya, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya masih aman ya, teman-teman. Oke, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali ya. Sekarang teman-teman coba ke latihan soal. Dan mohon jangan takut salah, teman-teman coba kerjakan dulu, nanti jawabannya dikirim di chat ya. Di sini ada satu soal, waktunya teman-teman adalah 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ternyata semuanya teman-teman menjawab Charlie. Oke, mari kita cek bareng, oke? Cari kata kerja sebagai predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini nggak ada kata kerja sama sekali ya. Berarti di sini teman-teman harus mencari predikat. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma, teman-teman. Karena fungsi satu koma itu memisahkan informasi penting dengan informasi yang tidak penting. Atau bagian kalimat yang dipindah, biasanya keterangan. Contohnya seperti ini, teman-teman.
Nah, jadi nggak boleh dipisah satu koma ya, karena ini keterangan juga. Keterangan nggak bisa jadi subjek ya. Keterangan ya fungsinya sebagai keterangan. Nah, artinya di sini kita juga kehilangan subjeknya. Kita cek A, B, C, D, teman-teman. Nah, ini gampang sekali ya. Cari A, B, C, D yang ada predikatnya. Pilihan A, B, C, D yang ada predikat itu hanya Charlie atau Delta. Alpha itu verb ing ya. Jadi verb ing dari to be, teman-teman. Kalau yang Bravo itu to verb 1 dari be. Dari to be itu verb satunya ya to be nih, teman-teman. Nah, to verb 1 nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang Delta ada conjunction padahal predikat cuma satu. Nggak bisa ya, jadi fix jawabannya adalah yang Charlie guys. Betul? Nanti kalau dibaca, in 1840, there were hundreds of fishermen in Maine alone. Jadi di tahun 1840, ada ratusan pencari ikan atau pemancing mungkin ya, di kota Maine atau negara bagian Maine sendiri. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah dan jangan takut berbeda. Saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat dan di situ nggak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, karena predikatnya nggak ada, titik-titiknya di paling depan artinya juga kehilangan subjek. Gitu ya, teman-teman. Karena sebelumnya predikat kan harus ada subjek ya. Nah, ini cara jawabnya gampang sekali. Di pilihan A, B, C, D yang ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kita kan tadi butuh predikat itu cuma satu pilihan teman-teman. Yaitu yang alfa. Jadi betul sekali jawabannya adalah yang alfa ya. Nanti kalau dibaca, there are two principal types of waves, transverse and longitudinal. Jadi ada dua jenis utama dari gelombang, yaitu transverse dan longitudinal seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silakan guys. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta, mari kita cek bareng teman-teman ya. Seperti biasa dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 1 di situ, yaitu hibernate. Nah, karena sudah ada predikat, maka di sini kita hanya diminta mencarikan subjeknya saja. Gitu ya. Yang alfa ada subjek bears, beruang. Nah, tapi ada predikat lagi. Nanti predikatnya double, teman-teman. Pemborosan predikat ya. Alfa nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Kita tidak bisa pakai conjunction kalau kalimat itu adalah kalimat sederhana atau kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Jadi bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah perlu teman-teman ketahui, kalau ada kata benda, sebelumnya kok ada preposisinya, contohnya for, contohnya in, contohnya to gitu ya, contohnya during, itu preposisi namanya teman-teman. Nah, kelas kata preposisi ini fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan atau adverb. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Jadi yang Charlie nggak bisa karena tidak ada subjek ya. Kalau yang delta, nah jawabannya yang delta teman-teman. Satu-satunya kata benda yang bisa jadi subjek. Gitu ya. Nah nanti kalau dibaca, bears hibernate to conserve energy during food scarce winters. Jadi para beruang itu melakukan hibernasi atau berhibernasi atau tidur gitu ya. Untuk menghemat energi sepanjang atau selama musim dingin yang langka makanan atau kelangkaan makanan di musim dingin. Seperti itu.
Nah, atau mungkin gini, teman-teman mungkin ada yang merasa kesulitan untuk menemukan kata kerja karena nggak tahu artinya. Teman-teman bisa berkonsultasi dengan kamus. Nah, ini saya lupa tadi untuk menunjukkannya di awal ya, teman-teman. Harusnya di awal saya tunjukkan ini. Jadi teman-teman bisa ke kamus LDOCI online ini ya, teman-teman. Ini saya kirimkan ke chat supaya kalau teman-teman ingin membukanya ya, bisa. Jadi teman-teman bisa membuka Longman Dictionary atau kamus Longman ini. Kemudian misalnya penasaran nih dengan kata hibernate. Teman-teman bisa klik. Nah, kemudian cari di sebelah ini kan eh, katanya ya, teman-teman. Ini adalah kata yang ingin teman-teman ketahui, kelas katanya apa. Nah, di sebelah kanannya itu ada kelas katanya. Nah, kelas katanya adalah verb seperti itu. Ya, jadi kata kerja, teman-teman. Dan kalau misalnya bentuknya sama, artinya tidak mengalami perubahan kayak hibernating, kayak hibernates, itu artinya verb satu dan verb satu itu predikat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu cara kalau teman-teman ketika belajar dan bingung untuk menentukan kelas katanya. Mau nggak mau harus berkonsultasi dengan kamus. Dan kalau dapat vocab baru mohon dicatat, teman-teman. Dan hibernate ini adalah vocab yang lumayan langka atau jarang dipakai sehari-hari ya. Tapi ini kalau di akademik atau di TOEFL itu bisa saja keluar kalau tentang ngomongin kebiasaan tidur hewan di musim dingin seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 delta. Sepertinya everybody picks delta. Semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Tidak ada sama sekali. Jadi di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, yang menandakan bahwa di sini kita juga kehilangan subjeknya. Gitu ya. Jadi teman-teman diminta mencarikan subjek dan juga predikat. Yang alfa tidak ada kata kerja sebagai predikat, jadi alfa nggak bisa. Yang bravo nggak ada predikat, juga ketambahan conjunction. Kita tidak butuh conjunction ya. Bahkan nggak ada predikat sama sekali, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jawabannya yang delta ya, teman-teman. Di situ ada subjek sama predikat. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, in addition to communication, books provide knowledge, entertainment, and imagination. Jadi selain komunikasi, buku itu memberikan atau menyediakan pengetahuan, kemudian hiburan, dan juga imajinasi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman, dan silahkan jawabannya dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada verb SES, consumes ya, teman-teman. Subjeknya sometimes itu keterangan ya, teman-teman. Adverb tidak bisa jadi subjek. Berarti di sini kita membutuhkan subjek. Kalau dilihat, kemungkinan jawabannya yang alfa ya, kita tahan dulu. Yang bravo tidak bisa karena ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama ya, subjek predikat cuma satu, tidak butuh conjunction. Nah, yang delta ini malah conjunctionnya ada dua, teman-teman. Nggak bisa ya, subjeknya cuma satu, masa conjunction dua kan nggak bisa, satu aja nggak bisa, apalagi dua seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, only the female praying mantis sometimes consumes the male after mating. Jadi hanya belalang sembah betina saja kadang-kadang itu memakan
pejantannya setelah kawin seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Ada juga delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat. Subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, yang menandakan di sini kita kehilangan subjeknya juga. Jadi teman-teman diminta mencari subjek sama predikat. Kita cek yang alpha di situ ada subjek the earth, predikatnya adalah lies. Kemungkinan jawabannya alpha, tapi kita cek dulu yang lain. Yang bravo ada subjek, tiba-tiba ada conjunction, nggak ada predikat, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya teman-teman. Yang delta tidak ada predikatnya, tidak bisa teman-teman. Nah, kita butuh subjek sama predikat, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, during a solar eclipse, the earth lies in the penumbra of the moon shadow. Jadi selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan, dalam penumbra bayangannya bulan, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab delta, ada juga jawaban alpha, bravo. Oke, antara alpha, bravo atau delta, mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ nggak ada sama sekali, berarti kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah the state, teman-teman. Nah, jadi kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang bisa jadi predikat saja, teman-teman. Yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang bravo di situ kita hanya butuh predikat saja ya, teman-teman. Nggak perlu subjek lagi, nggak perlu juga conjunction. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama ada conjunction, kita hanya butuh predikat saja. Jadi Charlie nggak bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, including land and water, the state of Alaska has an area of 1,530,700 square kilometers. Kalau diartikan mencakup daratan dan lautannya atau airnya gitu ya. Negara bagian Alaska itu memiliki area atau luas area 1.530.700 kilometer persegi seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, bravo. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada is known, itu predikat. Sebelumnya hati-hati dengan thesis teman-teman ya. Selain karena thesis ini jamak, nggak mungkin pakai is ya. Sebelumnya ada of-nya, preposition.
Dan sekali lagi, preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Yang berarti di sini kita kehilangan subjek. Carikan ABCD yang bisa jadi subjek saja. Dan betul sekali jawabannya adalah yang bravo ya. Alfa salah karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Charlie to verb 1 nggak bisa jadi subjek ya. Kalau yang delta ada conjunction, kita hanya butuh subjek saja. Nah, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, the scientific study of tissues is known as histology. Jadi penelitian ilmiah mengenai jaringan itu dikenal sebagai histologi. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, artinya di sini kita membutuhkan predikat. Subjeknya itu di depan sendiri ada kata benda popularity. Ya, berarti di sini kita hanya diminta mencarikan predikat saja. Yang alfa tidak bisa karena ada subjek lagi, pemborosan subjek ya, teman-teman. Kalau yang bravo di sini ada auxiliary verb, jadi kemungkinan jawabannya bravo. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie verb ing tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya, to verb 1 juga tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the popularity of wearable health devices was influenced strongly by advancements in sensor technology. Jadi popularitas dari apa device itu berarti alat-alat gitu ya. Jadi alat-alat kesehatan yang bisa dipakai kayak jam tangan dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Dipengaruhi dengan kuat atau sangat dipengaruhi gitu ya oleh kemajuan-kemajuan dalam teknologi sensor seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya terakhir ya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, ada juga yang menjawab alfa. Oke, kita cek ya antara alfa atau bravo atau mungkin bahkan Charlie atau delta. Kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Subjeknya adalah beast, teman-teman. Lebah. Nah, berarti di sini teman-teman hanya diminta mencarikan predikat saja. Yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo ada verb 1. Kemungkinan jawabannya bravo, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, tidak bisa, kita hanya butuh predikat, nanti subjeknya double ya, pemborosan. Kalau yang delta to verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Jadi fix jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, bees flap their wings to cool their hives during heat waves. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, lebah itu mengepak-ngepakkan sayap mereka untuk mendinginkan sarang mereka selama gelombang panas. Seperti itu. Dan itu tadi adalah materi hari pertama dan subjek predikat ini materi yang paling penting di structure ya. Nanti akan kita pakai terus di bab-bab berikutnya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan boleh di unmute teman-teman.
Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya kalau ada suara mengganggu misalkan tadi ketika kelas karena sebelah sedang eh, renovasi teman-teman ada konstruksi lah gitu. Jadi terima kasih atas saya mengganggu, Sir. Saya mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada suara yang mengganggu dan teman-teman nggak bisa fokus tadi. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman. Jangan lupa untuk besok sampai hari Minggu kita off ya. Kita lanjut nanti hari Senin untuk hari bab kedua. Karena saya besok ada acara di luar kota, jadi saya nggak bisa mengisi seperti itu. Tapi teman-teman nanti saya berikan latihan tambahan. Siapa tahu teman-teman ada waktu luang ingin melatih materi yang kita hari hari ini pelajari dan siapa tahu teman-teman ingin mencoba mengerjakan paket TOEFL lengkap ya dari listening, dari structure, drama reading itu boleh nanti teman-teman kerjakan dulu. Oke, tapi mungkin saya mengeceknya ketika sudah pulang nanti teman-teman hari Senin ya tanggal 18 seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.